Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Fitri Hidayati. Untuk hari ini kita akan belajar tentang listrik dinamis. Di dalam listrik dinamis ini nanti akan ada beberapa hal yang harus kita pelajari bersama-sama, yaitu yang pertama itu kita harus tahu tentang kod arus dan beda potensial listrik. Kemudian kita harus tahu tentang kum, hambatan kawat pengantar listrik, hukum Kirchhoff, rangkaian seri paralel, serta campuran. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan tentang menguat kuat arus dan beda potensial listrik. Untuk konsep arus listrik dan beda potensial listrik, kita harus tahu apa itu arus listrik. Untuk arus listrik adalah aliran elektron-elektron, di mana elektron-elektron ini dapat mengalir karena adanya beda potensial. Untuk elektron-elektron ini sebetulnya terdiri dari proton dan neutron. Kemudian untuk beda potensial sendiri itu adalah dorongan yang menyebabkan elektron-elektron itu mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ada saat terjadinya arus listrik. Di sini teman-teman coba perhatikan gambar rangkaian yang ada di samping ini, di mana di situ ada lampu, kemudian ada saklar, kemudian ada sumber tegangan atau baterai di sini. Salah satu syarat terjadinya arus listrik itu adalah rangkaian listrik harus tertutup. Jadi semua kabel di sini atau istilahnya konektor kalau dalam dunia fisika, di sini semua konektor harus terhubung menjadi satu. Antara kawat antara lampu dengan saklar, saklar dengan sumber tegangan. Juga sumber tegangan dengan lampu itu harus terhubung menjadi satu. Jadi rangkaian listrik harus tertutup. Itu adalah salah satu syarat terjadinya arus listrik. Jika salah satu konektor atau kawat ini putus, maka tidak akan muncul arus listrik dalam rangkaian tersebut. Untuk syarat yang kedua itu adalah harus ada beda potensial dalam rangkaian. Baik, berikutnya manakah yang lebih berbahaya, potensial atau arus? Nah, teman-teman harus tahu bahwa potensial listrik atau istilahnya tegangan itu adalah besaran yang menyatakan dorongan terhadap elektron-elektronnya agar dapat mengalir. Bumi yang kita tempati ini adalah memiliki potensial listrik 0, di mana untuk beda potensial ini adalah beda nilai potensial antara dua titik berbeda dalam suatu rangkaian. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat rangkaian listrik. Teman-teman harus menyediakan baterai, kemudian kabel atau konektor sebanyak 3, kemudian ada lampu. Sekarang coba buat berbagai rangkaian sederhana. Untuk rangkaian sederhana, jika ada baterai, kabel, dan lampu, teman-teman bisa membuatnya seperti rangkaian yang ada di dalam gambar ini. Jadi ada lampu, ada kabel, kemudian ada sumber tegangan. Kita menghilangkan saklar di sini ya teman-teman. Berikutnya, nah, untuk mengukur kuat arus, ini adalah salah satu gambar bagaimana kita mengukur kuat arus dalam suatu rangkaian. Di sini simbol A ini adalah alat untuk mengukur kuat arus. Biasanya istilahnya ampere meter. Nah, kemudian kotak di sini itu adalah hambatan. Biasanya yang digunakan dalam suatu rangkaian itu adalah resistor yang mempunyai gelang berwarna-warni di sini. Masing-masing warna ini memiliki nilai tersendiri. Atau yang paling mudah itu adalah kita menggunakan lampu dalam suatu rangkaian. Di sini sumber tegangan itu biasanya disimbolkan dengan garis 2, satu panjang, satu pendek. Ini adalah simbol dari sumber tegangan. Sumber tegangan di sini yang kita gunakan itu adalah baterai. Ini adalah salah satu cara untuk mengukur kuat arus listrik. Jadi ampere meter yang ada di sini harus diletakkan sebelum masuk ke dalam resistor ataupun hambatan. Kemudian untuk mengukur beda potensial listrik di sini, teman-teman coba perhatikan ada simbol V di sini. V di sini adalah voltmeter, alat untuk mengukur beda potensial listrik. Kemudian di sini itu adalah resistornya. Ini adalah sumber tegangan. Nah, letaknya itu adalah sebelum di antara resistor. Jadi ada satu konektor yang menyambung sebelum
resistor, dan yang satunya itu adalah sesudah resistor. Di sini kita baru bisa mengukur beda potensial listrik. Berikutnya, kita tahu tentang hukum Ohm. Hukum Ohm itu adalah hukum yang sangat familiar di dalam suatu rangkaian listrik. Teman-teman perhatikan, di sini ada tabel di mana V itu adalah sumber tegangan, I adalah kuat arus, di sini K itu adalah konstan. Coba perhatikan angka-angka yang ada di dalam tabel tersebut. Ada 2, ada 4, ada 6, ada 8, dan ada 10. Ada kenaikan, kelipatan, setiap kelipatan di dalam tabel V di sini atau tegangan. Kemudian untuk kuat arusnya ada 1, 2, 3, begitu juga seterusnya 1 sampai dengan 5. Nah, K di sini konstan 2, 2, 2, 2. Nah, apa maksud dari tabel ini? Coba teman-teman perhatikan, di mana di sini disimpulkan bahwa semakin naik V, I-nya juga semakin naik, bahwa nilai yang dihasilkan itu adalah selalu konstan, sehingga dapat disimpulkan bahwa V per I sama dengan K, sehingga bisa disimpulkan bahwa tegangan V di sini tegangan itu ada sebanding dengan kuat arus. Bila tegangan naik, maka kuat arus juga akan naik. Jadi hasil bagi tegangan dengan kuat arus adalah tetap. Itu adalah hukum Ohm. Atau untuk perumusan hukum Ohm sendiri bisa teman-teman lihat ataupun diingat-ingat lagi bahwa persamaan hukum Ohm adalah V per I sama dengan R. Atau yang paling familiar di kita itu adalah VIR, V sama dengan I kalikan R. Di mana untuk V di sini adalah tegangan dengan satuannya volt. Kemudian I di sini adalah kuat arus dengan satuannya ampere, dan R di sini adalah hambatan dengan satuan ohm. Berikutnya kita akan melakukan latihan soal. Nah, di sini ada beberapa latihan. Nomor 1, beda potensial 15 volt harus diberikan pada ujung-ujung seutas kawat agar arus 2,5 ampere mengalir melalui kawat tersebut. Berapa hambatan listrik tersebut? Nah, di situ teman-teman tahu, perhatikan satuan-satuan ini. Kalau satuannya di sini V, oh berarti itu simbolnya adalah V. Kemudian kalau simbolnya di sini A, berarti itu adalah I. Nah, berarti kalau yang ditanya apa? Hambatan. Hambatan itu adalah apa? R. Nah, jadi bisa diaplikasikan ke hukum Ohm tadi ya, V sama dengan I kalikan R. Ini juga untuk nomor 2, teman-teman bisa perhatikan. Silahkan dikerjakan untuk latihan nomor 1, 2, dan 3. Baik, teman-teman, setelah kita membahas tentang hukum Ohm ini tadi, saya harap teman-teman paham dan tahu tentang aplikasi dari hukum Ohm. Kemudian teman-teman juga bisa mengaplikasikan bagaimana cara membuat rangkaian-rangkaian sederhana di dalam pembelajaran di kelas, terutama untuk di anak-anak SD. Harapan saya teman-teman bisa mengaplikasikan lewat percobaan-percobaan yang ada di kelas. Gunakan alat-alat yang ada di sekolah untuk mengajarkan anak-anak bagaimana membuat suatu rangkaian yang sederhana. Saya akhiri sampai sini dulu untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi dengan materi-materi yang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. See you, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.